Hai guys, balik lagi sama gue Ilham Kurniawan. Kali ini Jalan Tikus akan membahas tentang senapan sniper atau senapan laras panjang. Nah, kalian pasti penyuka film atau penyuka game-game FPS, pasti suka banget kan game-game atau senjata sniper laras panjang ini. Nah, untuk apa aja sih sebenarnya sniper laras panjang? Ini ada sedikit cerita nih. Jadi di Amerika itu ada salah satu YouTube channel, kanal YouTube gitu, dia membahas tentang nembak sniper dengan peluru kaliber 50. Lalu bisa lihat nih videonya. Kayak gini, dia tuh nembak karena apa? Tadi gue bilang peluru kaliber 50 tuh gede guys, segini, paling ya segini lah. Gue nggak tahu lah, pokoknya gede banget senap pelurunya aja. Nah itu dia meledak di tengah jalan, bukan tengah jalan sih, sorry, lagi ditembak, terus dia meledak kayak gini videonya. Nah dia itu nembak hydrant. Nah ini dia mau ngecek apakah peluru sepanjang itu atau sebesar itu yang bisa digunakan dalam mesin penembak jarak apa ya, kayak mesin gun gitu. Nah bisa nggak ditembak pakai sniper. Nah jadi dia membuktikan dengan senapannya dia yang sebenarnya sudah dimodifikasi, tapi ternyata naas harus memiliki kecacatan sehingga meledak di tengah jalan. Nah tapi membicarakan sniper dan membicarakan tadi ada channel YouTube nih, gue ada beberapa sniper sampai sekarang yang dikembangkan oleh Amerika dan beberapa perusahaan senjata di dunia. Nah untuk biar lu tahu, mungkin lu mikirnya senapan paling canggih itu AWM, tapi ternyata enggak geng. Ada lagi nih, ada Barrett, ada SSG dan sebagainya. Nah penasaran senapan rifle apa aja yang paling canggih dan paling efektif mematikannya? Check this out. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Jalan Tikus. Aktifkan tombol nembak senapan sniper dengan 50 kaliber gokil abis. Pertama, Barrett M82. Barrett M82 adalah senapan semi-otomatis dan anti material yang didesain dan dikembangkan oleh perusahaan Barrett Firearms Manufacturing. Pembuatan senapan yang mematikan ini dimulai pada awal 1980-an. Perlu diingat bahwa M82 merupakan desain suatu perusahaan, bukan desain militer Amerika Serikat. Selain itu, senapan ini juga dapat digunakan untuk menyerang tentara musuh yang bersembunyi di balik penutup dan dinding karena amunisinya yang kuat dan menembus batu bata dan beton. Namun, Barrett M82 utamanya digunakan sebagai senjata anti material. Biaya unit senapan ini sekitar $8.900 Amerika atau sekitar 124 juta rupiah. Barrett M82 dilengkapi dengan amunisi 12,7 x 99 mm, .50 BMG yang kuat. Amunisi ini awalnya dikembangkan untuk digunakan dalam senapan mesin berat Browning M2. Terkadang, Barrett M82 disebut sebagai Light 50 untuk cartridge-nya. Kedua, Steyr SSG69. Steyr Shashu Sengevure 69 atau SSG69 ini berasal dari Austria. Dari nampak luar, senapan ini mirip senapan berburu. Namun SSG69 ini didesain sebagai senjata militer dan penegak hukum. Sejak pertengahan 1960-an, Angkatan Bersenjata Austria mencari senapan canggih untuk melengkapi penembak jitu atau sniper. Kemudian pada tahun 1969, senapan yang dirancang oleh Steyr diadopsi oleh Angkatan Darat Austria sebagai senjata penembak jitu standar. Saat ini, SSG69 adalah salah satu senapan sniper paling populer di dunia. Senjata ini populer karena akurasinya. Steyr SSG69 menunjukkan akurasi di bawah 0,5 MOA selama beberapa kompetisi internasional. Kembali pada akhir 1960-an, hanya beberapa senapan khusus yang akurat di bawah MOA. SSG69 biasanya digunakan dengan scope. Awalnya, senapan Angkatan Darat Austria dipasangkan dengan teropong perbesaran Kahles ZF69 6x. Dengan lingkup ini, senapan itu efektif hingga 600 meter. Kemudian lingkup perbesaran Kahles ZF84 10x diadopsi. Ini memperluas jangkauan efektif senapan hingga 800 meter. Ada pemandangan besi tambahan untuk penggunaan darurat. Ketiga, AWM, atau dengan nama aslinya adalah Arctic Warfare Magnum. Senapan ini merupakan senapan Inggris yang diproduksi oleh perusahaan Accuracy International. Selain itu, senjata ini lebih kuat dari senapan Arctic Warfare yang dirancang untuk menggunakan jenis peluru Magnum yang lebih besar dan kuat. Umumnya Arctic Warfare Magnum mirip dengan senapan sniper Arctic Warfare asli, tetapi memiliki baut yang lebih panjang untuk mengakomodasi amunisi tipe Magnum yang lebih besar dan lebih kuat. Ini adalah senapan sniper aksi baut. Senjata ini memiliki laras stainless steel 660 mm. Senjata ini diumpankan dari magazin berkapasitas 5 peluru yang dapat dilepas. Cartridge 300 Winchester Magnum 7,62 x 67 mm awalnya dirancang sebagai amunisi terbaru. Amunisi berburu
Ini memiliki lintasan yang lebih datar dan kecepatan moncong yang meningkat secara signifikan, hambatan angin, dan jangkauan supersonik daripada kartridge standar NATO 0,308 Winchester 7,62 x 51 mm. Akibatnya, ia memiliki jangkauan efektif yang jauh lebih lama. Senapan Arctic Warfare Magnum yang dilengkapi amunisi ini memiliki jangkauan efektif 1100 meter. Keempat, Sako TRG-42. Senapan ini digunakan pada 14 negara di penjuru dunia, termasuk Angkatan Bersenjata Finlandia, terutama digunakan oleh unit tentara pasukan khusus, serta digunakan oleh beberapa penegak hukum. Senapan sniper ini dilengkapi dengan stok hitam atau hijau. Stok sepenuhnya dapat disesuaikan. Senapan seri Sako TRG dapat dengan mudah dikenali melalui pegangan pistolnya yang hampir vertikal. Selain itu, Sako TRG-42 adalah senjata bolt action yang dioperasikan secara manual. Senapan sniper ini tersedia dengan bilik untuk .300 Winchester Magnum 7,62 x 67 mm dan .338 Lapua Magnum 8,6 x 70 mm cartridge. Kedua versi datang dengan laras 690 mm. Performa senapan ini sebanding dengan British Accuracy International Arctic Warfare Magnum dan Swiss Brugger and Sommet APR-308 dan APR-338. Perusahaan Sako juga memproduksi senapan sniper TRG-22 yang kurang kuat dengan bilik untuk .308 cartridge Winchester yang merupakan peluru standar NATO. Versi bilik untuk .300 cartridge Winchester Magnum memiliki jangkauan efektif 1100 meter. Versi lain dengan bilik untuk cartridge .338 Lapua Magnum memiliki jangkauan efektif 1500 meter. Penunjukan pasukan pertahanan Finlandia untuk senapan sniper ini adalah 8,6 TKIV 2000. Nah itu dia 4 senjata rifle atau senjata, rifle sih gue bilang, ulangin, 3, 2. Nah itu dia 4 senapan rifle yang sniper rifle, ulangin, 3, 2, 1. Nah itu dia 4 senapan sniper rifle yang udah gue bilang bahwa yang paling canggih dan yang diperjualbelikan, geng. Jadi gue mau take a note bahwa sebenarnya setiap negara itu dia punya senapan rifle yang mungkin lebih canggih dari apa yang kita lihat dalam game atau di negara-negara tersebut. Misalnya kayak mungkin lu mikir AWM. Sebenarnya mungkin Amerika itu punya yang lebih canggih, tapi karena itu eksklusif untuk negara sendiri agar musuh tidak memiliki teknologi yang sama. That's it, kayak gitu. Nah, jadi itu aja yang gue mau sampaikan bahwa 4 senapan rifle terbaik di 2022. Which is nanti mungkin di tahun depan akan lebih bagus dan lu akan mengetahui itu melalui game gue rasa. Oke, see you bella lagi.